Semut adalah semua anggota famili Formicidae ordo Hymenoptera atau dengan kata lain Hymenoptera yaitu serangga. Semut memiliki lebih dari 12.500 jenis, yang sebagian besar hidup di kawasan tropika. Ukuran semut sekitar 0,15 sampai 0,3 cm. Sebagian besar semut dikenal sebagai serangga sosial dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur beranggotakan ribuan semut per koloninya. Anggota koloninya terbagi menjadi semut pekerja, semut pejantan, dan semut ratu. Koloni semut kadangkala disebut superorganisme karena koloni-koloni mereka yang membentuk sebuah kesatuan. Meskipun ukuran tubuhnya yang relatif kecil, semut termasuk hewan terkuat di dunia. Semut jantan mampu menopang beban dengan berat 50 kali dari berat badannya sendiri. Dapat dibandingkan dengan gajah yang hanya mampu menopang beban dengan berat 2 kali dari berat badannya sendiri. Maka dari itu, kita membahas penyebaran, evolusi, dan perkembangan terhadap semut. Semut telah menguasai hampir seluruh bagian tanah di bumi. Hanya di beberapa tempat seperti Islandia, Greenland, dan Hawaii, mereka tidak menguasainya daerah tersebut. Mereka diperkirakan membentuk sekitar 15-20% dari biomasa hewan-hewan darat. Beberapa jenis semut sangat dikenal oleh manusia karena hidup bersama-sama dengan manusia. Setelah semut hitam, semut besar, semut merah, semut api, dan semut terangrang. Rayap terkadang disebut semut putih, namun sama sekali berbeda kelompok dari semut, walau mereka memiliki struktur sosial yang sama. Keluarga Formicidae adalah bagian dari ordo Hymenoptera yang mencakup lebah dan tawon. Semut adalah keturunan dari generasi tawon Vespoidea. Analisis filogenetik mengindikasikan bahwa semut telah berevolusi dari capung Vespoid pada periode Kapur sekitar 120 juta sampai 170 juta tahun yang lalu. Setelah kemunculan tumbuhan Angiosperma sekitar 100 juta tahun yang lalu, mereka menganekaragamkan pengaruh ekologi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Beberapa dari periode Kapur adalah bentuk pertengahan dari semut dan tawon, seperti hewan berordo Hymenoptera lainnya. Sistem genetika semut ditemukan di Haplodiploidy. Pada tahun 1966, E.O. Wilson dan kawan-kawan menemukan fosil semut dalam getah pohon dari periode Kapur. Fosil ini terjebak di sebuah getah pohon di New Jersey dan telah berumur lebih dari 80 juta tahun yang lalu. Fosil ini memberikan bukti jelas tentang hubungan semut modern dan tawon non-sosial. Semut periode Kapur berbagi karakteristik semut modern dan tawon. Selama periode Kapur, hanya sebagian kecil spesies yang berhasil menguasai daerah benua besar, Laurasia. Mereka pun sangat langka dan perbandingan jumlah sekitar 1% dari jenis serangga lainnya. Semut menjadi domain setelah radiasi adaptif pada awal periode tertiari. Jumlah spesies yang tersisa pada periode Kapur dan periode Ekogene hanya 1 dari 10 genera yang punah sampai saat ini. 56% dari genera semut yang terdapat di fosil getah kayu di daerah Baltik, dan sekitar 96% dari genera semut yang terdapat di fosil getah kayu di Dominika masih bertahan hingga sekarang. Kehidupan seekor semut dimulai dari sebuah telur. Jika telur telah dibuahi, semut yang ditetaskan betina. Jika tidak jantan, semut adalah serangga holometabolisme, yaitu tumbuhan melalui metamorfosa.
yang lengkap melewati tahap larva dan pupa sebelum mereka menjadi dewasa. Perbedaan antara ratu dan pekerja dan antara kasta pekerja jika ada ditentukan pada saat pemberian makan saat masih menjadi larva. Makanan diberikan kepada larva yang proses yang disebut trophalaksis, di mana seekor semut Regurgitates makanan yang sebelumnya disimpan dalam for communal storage. Ini juga cara yang digunakan semut dewasa mendistribusikan makanan pada semut dewasa lainnya. Seekor semut pekerja yang baru memasuki masa dewasa menghabiskan beberapa hari pertama mereka untuk merawat ratu dan semut muda. Setelah itu, meningkatkan menjadi menggali dan pekerja sarang lainnya. Kemudian mencari makanan dan mempertahankan sarang. Perubahan tugas ini bisa terjadi dengan mendadak dan disebut dengan kasta sementara. Pada beberapa spesies semut, terdapat kasta fisik. Pekerja bisa memiliki ukuran tubuh yang berbeda-beda, disebut pekerja minor, median, dan major. Biasanya semut yang lebih besar memiliki kepala yang tidak proporsional besar, dan correspondingly rahang yang lebih kuat. Semut seperti ini seringkali disebut semut tentara, karena rahang mereka yang kuat membuat mereka lebih efektif ketika digunakan untuk bertarung dengan makhluk lainnya. Tetapi mereka masih tetap seekor semut pekerja, dan tugas mereka tidak banyak berbeda dengan pekerja minor atau median. Pada beberapa spesies semut, tidak memiliki pekerja median, membuat pemisahan tegas dan perbedaan fisik yang jelas antara pekerja minor dan major. Segitu saja yang saya bisa bahas. Mungkin dari kalian jika ada yang kurang, mohon ditambahkan. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan cerita tersebut. Terima kasih.